Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali menyapa narabala sekalian dengan kajian reguler yang tayang setiap hari Kamis. Kita masih dalam kajian kaidah umum yang ke-19. Ini merupakan episode yang ketiga membahas tentang kaidah umum yang berbunyi makana aksaru fi'lan aksaru fadlan, yang diterjemahkan secara populer oleh Mas Rizal dengan terjemahan makin banyak pekerjaan makin banyak atau makin besar ganjaran. Kita sudah memasuki pengecualian-pengecualian, dan apa inti dari episode ini? Mari kita saksikan Mas Rizal. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Atung, naracara. Belum apa-apa kok, inti. Seperti biasa, narabala kiswah semuanya. Kita baca suratul Fatihah dulu, ya. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, khusus musonef kitab-kitab yang kita kaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Baik, narabala kiswah ya. Kita seperti tadi disinggung Mas Atung ya, kita masih di kaidah ke-19, maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Makin banyak pekerjaan, makin besar ganjaran. Di kaidah ini pengecualiannya banyak sekali ya. Kita lihat di teks buku yang bisa narabala semuanya download ya. Nah, kita sampai di bait kesekian ya, saking banyaknya ini. Tuh kita lihat ya. Kita baca ya. Nah, kita mundur sedikit dulu. Nah, ini bait-bait puisinya sangat banyak sekali. Jadi ini kaidah yang sangat masuk akal, tapi juga masuk akal juga kalau pengecualiannya banyak. Nah, nanti kita simpulkan di akhir kali ya. Kira-kira pengecualian ini terkait karena variabel apa sehingga muncul pengecualian. Nah, itu nanti di ujung saja. Nah, ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengecualian ya, yang kesekian ya. Kadza sholatus subhi kanat afdhala min ghairiha wa iyakunna afwala. Juga sholat subuh lebih utama jenjang, meski yang lain lebih panjang. Nah, ini pengecualian ya, mestinya sholat itu semakin banyak rakaatnya, semakin besar ganjarannya. Nah, sholat subuh itu sholat yang paling sedikit, hanya 2 rakaat. Waktunya juga paling singkat. Nah, ini pengecualian. Dibanding dengan yang lain, sholat subuh lebih utama. Ini kalau secara kuantitatif berarti kan sholat subuh hanya gerakannya 2 rakaat gitu ya. Ya, secara kuantitatif. Nah, tetapi karena ini pengecualian, maka dibandingkan dengan sholat tahajud yang mesti misalnya 12 rakaat, ya, itu kalah. Dan kita nggak mungkin sholat subuh diperpanjang, ya, karena waktunya juga sudah mepet. Sholat isya kita bisa panjang tuh, sholat zuhur bisa panjang ya. Kalau dibandingkan dengan sholat fardu, sholat sunnah ya, duha misalkan, waktunya bisa panjang. Ya, sholat subuh sedikit. Apakah karena kualitas kefarduannya yang membuat dia berkualitas, atau apanya Mas, dibanding tahajud yang sunnah ya?
Jelas satu ya, nanti ada kaidah ya, al fardhu afdholu minan nafli. Artinya kalau sholat subuh dibandingkan dengan yang sunnah-sunnah, jelas secara kualitas dia berbeda. Jelas dari sisi itu dia lebih utama. Yang kedua, dibandingkan dengan sholat fardu yang lain pun, sholat subuh lebih utama. Sholat zuhur 4 rakaat ya. Sholat subuh diskonnya 50%, tinggal 2 rakaat ya. Nah, itu penyebabnya kenapa? Nanti Narabala bisa download ya. Saya sebutkan di kitab, saya kutip dari beberapa kitab ya. Pertama, liwujudil masyakoh fis subhi. Masyakotnya berbeda. Sholat subuh itu enak-enaknya narik selimut. Nah, sholat. Ya, dan harus ketahui sholat itu dibuka dengan wudhu. Kalau sedang junub harus mandi dulu. Nah, dari sisi ini subuh masyakotnya lebih berat ya. Yang kedua, Allah berfirman ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, Allah memerintahkan kita sholat dan memberikan satu penegasan khusus perintah sholat wusta. Nah, zaman kola al-wusta hiya as-subuh, bagi ulama yang menafsirkan al-wusta dengan subuh, ya jelas kualitas sholat subuh ada penekanan khusus. Nah, makanya di ayat itu dilanjutkan dengan waqumu lillahi qonitin. Nah, qonit itu orang yang taat. Nah, makanya di sholat subuh ada doa kunut, la kunuta illa fis subuh. Nah, ini bukan orang gadok ya. Ini bisa dibaca misalkan di Al-Fawaidul Janiyah disebutkan ya. Ya, terus ada alasan lagi ya, di Al-Qur'an Allah berfirman inna qur'anal fajri kana mashhuda, di surat Al-Isra itu ya. Jadi Qur'anal fajr ya, dalam hal ini salat subuh kana mashhuda. Ini ada spesial. Nah, alasan yang terakhir li'annaha baina sholataini lailataini wa sholataini nahariyataini. Jadi subuh itu di antara 2 sholat siang dan 2 sholat malam, maghrib isya, zuhur asar. Nah, subuh di antaranya. Khairul umuri awsatuha. Banyak dalilnya ini berarti. Banyak sekali. Makanya kenapa kemudian sholat subuh itu sangat kualitatif. Karena kualitasnya banyak di sana. Ada masyakot beratnya menjalankan sholat subuh di waktu subuh ya kan. Ya. Kemudian ada yang disebutkan dalam Al-Quran tadi ya, sholatul wusta. Meskipun itu banyak penafsiran juga ya. Iya, ada sebagian memaknai asar, ada yang lain-lain ya. Tapi banyak juga yang memaknai subuh. Subuh ya. Apalagi kalau di situ juga ada kunutnya di samping beberapa sholat yang lain tidak ada. Tidak ada. Nah, pertanyaannya Mas, ini pertanyaan nakal aja sebenarnya. Bagaimana kalau sholat subuhnya itu kunutnya 2 kali? Nah, itu kayaknya ganjarannya lebih gede juga kali ya. Itu sama dengan pertanyaan bagaimana kalau tasyahudnya ditambah. Nah, jadi kunut itu termasuk kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ya sunnah abad. Ya. Ini pengecualian. Jadi gini, i'tidal itu tidak boleh diperpanjang. Karena rukun sholat itu ada yang statusnya tujuan utama dan ada yang statusnya transit saja. Transit itu dia harus ada karena ada 2 rukun utama yang harus dikerjakan. Nah, i'tidal itu transit. Mestinya secara kaidah dia nggak boleh diperpanjang. Nah, ini pengecualian. Kalau sudah pengecualian begini, ya jangan tambah lagi. Nah, tapi ada orang yang sholat subuh kunutnya 2 kali Mas. Soalnya dia terlambat. Jadi dia datang udah rakaat kedua, bagi dia rakaat pertama dia ikut imam kunut. Kemudian habis itu dia masbuk kan, nambah 1 rakaat lagi, dia kunut lagi Mas. Jadi 2 rakaat dia benar-benar kunut 2 kali. Nah, kalau itu kasusnya lain. Jadi boleh itu kan ya? Itu boleh. Bukan cuma boleh, malah disunahkan. Jadi kunut yang pertama itu statusnya dia wajib jika imamnya kunut. Statusnya bukan dalam rangka dia kunut, tapi dalam rangka limutabatil imam. Dia ngikuti imamnya. Nah, yang kedua itu untuk dirinya sendiri.
Ya kalau contohnya begini 2 kali boleh, bahkan sunnah gitu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi kunut bagi seorang imam itu sunnah abad, Ya, tapi bagi makmum adalah wajib iya. karena dia mengikuti imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Meskipun dalam prakteknya ada beberapa kelompok yang mereka tidak mengakui kesunahan abadnya kunut. Ya. Akhirnya dia diem gitu Matanya aja. Imam Abu Hanifah. Bagaimana Mas menilai itu Mas? Tapi dia tetap harus dalam posisi tidak menyelisihi imam. Oke. Nah, ya, itu masih bisa. Atau bahkan dibalik, imamnya ikut mazhab Imam Abu Hanifah misalkan, yang tidak kunut. Kalau makmum pengen nyolong-nyolong kunut boleh, asal dia tidak menyelisih gerakan imamnya. Jadi pas imam iktidal sempatkan aja. Dan penting dicatat ini, doa kunut itu la yata'ayyan. Enggak harus Allahumma hdini fima hadait. Enggak harus itu. Robbana atina boleh. Nah, itu 2 detik cukup itu. Bagi yang udah fase ya. Robbana atina dengan catatan bukan lagunya Ben Wali ya. Bukan dong. Nanti Pak Suganda Robbana. Oke. Ada bait selanjutnya Mas? Oke, kita lanjutkan di bait berikutnya. Ini masih pengecualian. Wa raqatul witri ladaihim afdalu min sunnatil fajri wa aidon tafdulu. 1 rakaat witir lebih utama daripada sholat sunnah fajar, meski dengan rakaat tak terkejar. Ya, artinya jumlah rakaatnya sholat witir dengan 2 sholat fajar itu lebih banyak sholat fajar. Sholat witir 1 rakaat, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, ini pengecualian. Bahkan tafdulu, nah ini makanya saya gabung 2 bait karena nyambung ini. Tafdulu tahajjudal laili wa in kanat aqal wa huwa ma'al kasrati wa tuli hasol. Meski sholat witir 1 rakaat, sedikit rakaatnya lebih utama daripada tahajud banyak dan panjang bacaannya. Nah, ini termasuk pengecualian. Jadi sholat witir yang hanya 1 rakaat dia lebih utama dari 2 sholat yang ada di sebelum dan sesudahnya. Yang sesudahnya sholat sunnah fajar 2 rakaat, yang sebelumnya ada sholat tahajud. Nah, ini sholat witir yang hanya 1 rakaat pengecualian, dia spesial. Itu. Jadi lebih diutamakan sholat witir ketimbang tahajud ataupun fajar. Kalau harus milih, ya sholat witir 1 rakaat lebih afdol. Kalau harus milih ya. Syukur-syukur bisa semuanya gitu. Ya syukur. Ya, sebenarnya melaksanakan semua juga sangat mungkin kan. Toh sholat juga 1-2 menit cukup gitu. Kalau ekspres ya. Ketika sudah masuk waktu subuh, apakah masih boleh sholat tahajud? Nah, sholat tahajud itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i setelah tidur sampai masuk waktu subuh, sampai terbitnya fajar. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik nggak harus tidur, yang penting malam. Nah, jadi berarti kalau sudah ada azan maka atau ingin azan, udah pengen fajar itu berarti jangan sholat tahajud ya? Ya, waktunya sudah habis. Sudah habis ya. Mendingan sholat witir. Witir juga udah habis. Berarti nunggu sholat 2 rakaat. 2 sholat fajar saja. Oke. Dan ini populer ya bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh itu disebut sebagai sholat fajar ya? Iya, ada banyak sebutan itu ya. Ada yang menyebut sholat sunnah qobliyah subuh. Iya, sholat sunnah fajar ya itu sama. Qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar itu. Kalau dalam redaksi hadisnya rokatayil fajri, rokatal fajri itu berarti maksudnya 2 rakaat sunnah apa yang wajib Mas? Yang sunnah. Oh, yang sunnah. Ya kalau ada 2 rakaat sunnah fajar ya berarti yang sunnah. Tapi kebanyakan rokatal fajri biasanya yang dimaksud yang sunnah. Karena subuh sudah ada istilah subuh gitu ya. Subuh. Nah, ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i itu malah sebaliknya ya, sholat sunnah 2 rakaat fajar lebih utama daripada Witir. sholat witir. Karena sholat sunnah fajar itu kan sunat
Jadi gini, dia utama nempel ke fardu. Nah, tapi betul itu Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya seperti yang Mas Atung sampaikan. Tapi dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i berpendapat lain. Artinya mengubah fatwa beliau yang di qaul qadim ketika di Baghdad ya. Ketika di Mesir berubah. Justru Imam Syafi'i berpendapat al-witr afdalu min rakaatail fajr. Ya, jadi analisis dan istinbat hukumnya berubah. Apa yang menyebabkan beliau bisa berubah pendapat itu? Oh ya karena ini ya di dunia intelektual itu lumrah saja ya, dinamis ya. Di antaranya pertimbangannya adalah sholat sunnah sholat witir itu memang ada penekanan dari Allah dan Nabi. Jadi kalau sholat witir itu utama, dia utama karena diri sendiri. Tapi rokaatul fajr dia utama karena nempel. Dan mungkin karena ada dua hadis yang sama-sama memberikan fadilahnya ya. Kan yang pertama itu kan kalau sholat witir kalau nggak salah ada hadis yang menyebut seandainya tidak memberatkan buat umatku maka aku wajibkan sholat witir dan siwak kan ya dan siwak ya laulaan asyukko ala ummati sangat populer itu banyak yang model begitu dan itu berdiri sendiri bahwa witir itu sebagai wajibannya bagi Nabi ya. Kalau Nabi kayaknya mewajibkan witir ya bagi diri sendiri beliau ya kan termasuk tahajud juga. Kalau Nabi tetap wajib ya. Jadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, itu hanya untuk umatnya ya. Untuk Nabi tidak berlaku ya menurut jumhur ya, hanya tetap wajib ya. Nah, apa yang menyebabkan murid-murid Imam Syafi'i ini berselisih pendapat? Nah, sebenarnya tidak berselisih, justru mengkonfirmasi bahwa pendapatnya Imam Syafi'i di qaul jadid ini kuat. Dan ini kemudian kan biasanya kita sering mendengar ya rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita nggak punya duit ya dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu udah kita mengalahkan orang-orang kaya gitu ya. Nah tapi itu masih kalah setelah ditimbang ya dengan afdoliyahnya sholat witir. Meskipun satu rakaat. Meskipun satu rakaat. Karena witir itu kan sebenarnya yang ganjilnya itu kan. Disebut witir ya karena ganjilnya. Dan kita sudah membahas ya antara lebih afdol mana yang 2-1 atau yang 3. Oh ya tentang caranya. Nah kalau itu saya sepakat pakai kaidah makan aktsaro fi'lan aktsaro fadlan. Nah kalau witir 1 sama 3 ya jelas malaikat catatannya lebih banyak yang 3 kan. Ada selisih. Kemarin dibahas belum ya? Kalau misalnya melakukan sholat witir itu dalam satu salaman 3 rakaat gitu. Oh udah kita bahas itu ya formasinya ya. Jadi ada istilahnya fasal dan wasal ya, nyambung dan pisah. Kita 3 rakaat langsung geruduk boleh. Yang nggak boleh itu lebih dari 2 tasyahud. Nah, jadi kita sholat witir 5 rakaat kedua tasyahud, langsung berdiri, nanti rakaat keempat tasyahud lagi, nanti terus rakaat kelima tasyahud lagi. Nah itu yang nggak boleh. Kalau 3 rakaat 1 tasyahud boleh saja. 2 boleh 1 ya berarti. Boleh 2 boleh 1. Cuma kalau 2 ini dikhawatirkan kena la tusabbihu al-witra bil maghrib gitu kan. Akan mirip sholat maghrib. Nah, meskipun nggak apa-apa ya. Meskipun nggak apa-apa tapi makruh. Iya. Makruh. Kayaknya perlu tambahan nazam lagi mas. Nazam lagi. Satu lagi nih. Itu tadi dibandingkan dengan sholat 1 rakaat witir dibandingkan dengan 2 rakaat fajar. Kalau dibandingkan dengan tahajud, kenapa lebih utama witir? Karena witir itu pemungkasnya. Jadi ibaratnya gitu. Kalau pemungkas itu apa istilahnya itu? Insihabul hukmi. Jadi dia akan menggandeng hal-hal yang ada di depannya. Ya kalau di bulan Ramadan ada taraweh, ada tahajud. Nah, penutupnya ini gongnya ini di witir. Kenapa dia lebih afdol ya dibanding dengan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di puisi berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadza sholatul aidi min kusufi azka walau ma'tulihal ma'rufi. Demikian pula salat Id lebih utama daripada salat kusuf. Meski salat kusuf lebih panjang. Ini maklum dan ma'ruf. Jadi salat Id ya, ini dibandingkan dengan salat kusuf lebih utama salat Id. Imam Asyuti menyebutkan wa kharaja anil qaidah suwarun minha salatul id afdalu min salatil kusuf ma'a kauniha asyaqqa wa aktsara amalan. Berarti secara kualitas sholat id dan sholat gerhana itu tetap dinilai sholat id yang Salat Id afdol yang lebih utama ya, kualitasnya ya. secara kualitas. Meskipun kalau kuantitas sholat id juga lebih banyak ya takbirnya ya. Ya, salat Id memang dari segi takbirnya lebih banyak. Takbirnya disunahkan ditambah rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kalau dari itunya memang betul. Tapi kalau sholat gerhana rukunya 2 kali juga ya. Nah, makanya Sama-sama gede juga nih. makanya sebenarnya sholat gerhana itu lebih berat karena lebih panjang, lebih banyak gerakannya. Nah, kalau bisa kita munculkan, jadi ini sholat yang agak tidak populer ya barangkali ya. Jadi sholat gerhana itu bisa dilakukan dengan 3. Kenapa? Udah Lanjut. Ya nggak apa, kita lanjutin lagi. Jadi sholat gerhana itu bisa dilakukan dengan 3 model ya. Yang pertama itu yang al-aqol ini. Minimalis ini fayujzi'u fi asli sunnah rok'atani kasa irin nawafil, 2 rakaat saja seperti sholat sunnah biasa. Nah, kemudian yang adnal kamal, yang sempurna tapi minimalis ya, sempurna kelas bisnis lah kira-kira ini. Nah, ini dilakukan dengan 2 rakaat 4 qiyam, tapi qiyam kedua nggak baca apa-apa. Ya, jadi takbiratul ihram, ya, niat sholat kusuf, yaqra'u Fatihah Alkitab, baca Fatihah. Tsumma yarka'u, ruku', tsumma yarfa'u ra'sahu, ngangkat untuk itidal, wayat ma'in, tumakninah, ruku' lagi. Yang kedua, berarti rukuknya dalam 1 rakaat ada 2. Ada 2 rukuk. Tsumma yarfa'u ra'sahu, berdiri lagi, itidal, baru sujud. Nah, ini cara kelas bisnis. Ada yang eksekutif ya? Yang eksekutif ini lumayan lama. Nah, inilah yang dimaksud dalam pengecualian. Meskipun berat dan lama, masih kalah dengan sholat Id. Yang model berat seperti apa? 2 rakaat, masing-masing rakaat ada 2 qiyam. Nah, ini kita lihat. Yang pertama setelah baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah atau yang semisal, katakanlah sekitar 250 atau 200 ayat gitulah ya. Nah, jadi takbir, kemudian baca Fatihah, baca Al-Baqarah, terus ruku', bangun, baca Fatihah lagi, baca Ali Imran. Berapa menit itu? Nah, nanti baru ruku', i'tidal, sujud. Nah, pada rakaat yang kedua nanti sama ada 2 qiyam lagi. Ya, jadi urutannya kira-kira begini. Kalau qiyam pertama yang dibaca itu 200 ayat kira-kira atau 250 ayat, maka qiyam kedua 200 ayat. Qiyam ketiga 150. Nah, rakaat terakhir qiyam terakhir berarti 100. Kalau 200 berarti pokoknya menyusut. Nah, dunaha gitu. Dan itu maksudnya Baqarah utuh ya? Yang utuh dong. Nggak dipotong-potong ya? Jangan dipotong-potong. Diambil 5 ayat depan dan belakangnya itu tahlilan. Dan persamaannya gerhana dengan Id itu kan diantaranya adalah ada khutbahnya juga ya? Ada khutbahnya, dan khutbahnya setelah sholat. Beda dengan sholat Jumat. Nah, kalau jalan-jalan ke masjid biasanya nunggu khutbahnya selesai Baru. nah kalau sholat Jumat khutbah selesai kita sholat.
Kalau sholat Id khutbah selesai, lo kok bubar? Jadi sholat Id masuk dalam pengecualian ini ya. Masuk dalam pengecualian. Jadi sholat Id lebih utama. Karena di Al-Quran ada ya, fasolli li rabbika wanhar. Nah, jadi sholat Id juga ada dua, Idul Akbar dan Idul Ashur. Idul Akbar itu Idul Adha. Idul Adha inilah yang ada di Al-Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Makanya dia statusnya lebih Tinggi. naik. Karena disebut dalam Al-Quran ya. Ditegaskan secara langsung di Al-Quran gitu ya. Di antaranya. Ini mewakili narabala yang mau nanya nih Mas. Sebenarnya sholat Id itu afdol di mana? Antara di masjid atau di lapangan? Kalau mazhabnya Imam Syafi'i di masjid lebih utama. Ya alasannya ya itu tempat khusus untuk sholat. Kecuali masjidnya nggak muat, boleh di lapangan. Bukan boleh. Sebenarnya sholat dimanapun nggak masalah. Ini hanya soal afdoliyah aja. Ya. Hanya afdoliyah. Tapi ada sebagian mengatakan di lapangan lebih utama. Gitu ya. Ya ini afdoliyah saja. Kalau sholat gerhana ya di masjid ya. Sholat gerhana di masjid, Bukan di lapangan ya. bukan di lapangan. Jadi jalan tengahnya nanti kalau sholat Id, jalan tengahnya begini. Sebagian di masjid, sebagian di lapangan. Biar gak berantem. Oke, kita sudah 26 menit. Masih ada nazam Mas? Ini masih banyak nadomnya. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Wasunnatul fajri bila tatwili afdolu minha ma'hulid dalili. Salat sunnah fajar tanpa panjang bacaan lebih utama berdasar dalil menjelaskan. Tadi disebutkan salat sunnah fajar itu salat sunnah qobliyah subuh itu ya. Nah, salat sunnah fajar itu bagusnya cepat-cepat saja, ekspres. Jangan terlalu lama. Karena sholat sunnah fajar ini statusnya yang namanya sholat pengantar bahasa makanannya itu? Appetizer apa dessert? Kalau dessert penutup. Oh penutup berarti appetizer ya. Ya namanya makanan pembuka. Ya jangan kenyang-kenyang dulu. Ya jadi puding. Nah nanti baru soto. Nah sholat sunnah fajar ini sholat pembuka. Ya, salat. Jangan digas dulu, salat dulu. Jadi yang ringan-ringan saja. Ya. Jadi bagusnya adalah jangan pakai surat-surat yang di luar juz amma lah katakannya ya, misalnya. Ya, Kalau favorit lah ya. Trio kulhu. Ya. Atau yang populer itu kan yang alam nasroh dan alam taro ya. Nah, populer itu ya. Ada 3 versi. Wah, siapa? Ada 3. Ini Syafi'i ya. Ekspres lagi dan bisnis. Semuanya ekspres. Jadi ekspres itu minimal yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, itu yang populer kan? Atau rakaat pertama Alam Nasroh, rakaat kedua Alam Taro. Double alam. Atau rakaat pertama Al-Baqarah ayat 136 Terakhir. Yang sebelum terakhir. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Ditahlil deh. Bukan. Bukan hilal, bukan. Itu karena nggak hafal itu makanya dibaca dihalil biasanya. Nah, yang kedua baca Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimati dan seterusnya. Sorry, itu maksudnya satu ayat itu ya? Satu ayat saja. Oke. Jadi satu ayat Al-Baqarah 136 itu ayat pertama, ayat keduanya Ali Imran, ayat kedua. Rakaat keduanya Ali Imran. Nah, ini sebagian ulama ya sudah semuanya saja digabung. Jadi rakaat pertama baca Al-Kafirun, setelah itu Alam Nasroh, setelah itu dilanjut qulu amanna billah. Nanti rakaat kedua Al-Ikhlas, Alam Taro, lanjut dengan qul ya ahlal kitab. Ini ringkas menurut ulama zaman dulu. Kalau ringkas menurut kita Al-Ikhlas cukup. Nah, jadi yang dimaksud ringkas ekspresnya ulama zaman dulu itu digabung semuanya. Nah, sebentar. Ini banyak yang dipertanyakan juga. Ketika kita baca surat potongan tadi misalnya Al-Baqarah, Qul amanu apa? Oh ya, yang ini. Misalnya ayat kursi deh. Amanna billahi wa ma. Atau ayat kursi. Itu pakai bismillah atau tidak? Tetap pakai bismillah. Jadi bismillah disunahkan untuk sebelum kita baca. Ini perbedaan mazhab ya ketika di sholat ya. Apakah baca atau dibaca sir
atau dibaca jahar, itu ikhtilaf bainal fuqaha saja. Tapi kalau Syafi'iyah tetap disunahkan. Kalau sholatnya jahar ya jahar, kalau sholatnya sir dibaca sir. Sir artinya pelan ya. Kalau ini kan sholat sunnah berarti pelan saja bacanya. Berarti memang bismillah itu dalam madhab Syafi'i untuk pemisah antara Al-Fatihah dan surat tambahan, baik itu awal surat maupun di tengah-tengah ayat surat itu ya. Ya, dan kalau itu kalau di mushaf, kalau untuk praktek ibadah ya dia pembuka kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Baca surat itu kan aktivitas baik ya. Ya, dibuka dengan bismillah. Kalau di mushaf baru fungsinya pemisah bainas suratain ya, antara dua surah. Oke. Terima kasih banyak Mas Rizal dengan penjelasannya. Ini sudah bagian yang ketiga dari satu kaidah, dan pastinya akan masih ada lagi pembahasan tentang Pengecualian aksaru fi'lan, aksaru fadlan. Teman-teman narabala yang punya pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar atau saksikan di media sosial kami. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap malam